Profil Buya Hamka. Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah lahir di Agam, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Ia merupakan putra dari pasangan Abdul Karim Amrullah dan Siti Safiah. Kehidupan pribadi Hamka dididik penuh dalam ajaran Islam karena ayahnya seorang ulama di tanah Minangkabau, sementara ibunya berlatar dari keluarga seniman. Selama tinggal di Padang Panjang, keseharian Hamka banyak mempelajari tentang ilmu Al-Quran sesuai adat Minang. Ketika remaja, sang ayah sempat mendaftarkannya ke Tawalib Sumatera, yaitu sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Namun ia memutuskan pindah ke Jawa Tengah pada 1922 untuk merantau dan belajar tentang pergerakan Islam modern ke sejumlah tokoh. Salah satunya H.O.S. Cokroaminoto. Setelah cukup lama merantau, Hamka kembali ke Padang Panjang dengan fokus mengurus Persyarikatan Muhammadiyah. Dikarenakan pada masa itu ia belum bergelar diploma, Hamka melanjutkan pendidikan bahasa Arab sekaligus belajar mengkaji lebih dalam ilmu agama Islam ke Mekah. Atas saran salah seorang teman dari Indonesia yang juga berada di Mekah, yaitu Agus Salim, Hamka kembali pulang ke tanah air untuk berkarir sebagai penulis. Teladan Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah memiliki banyak keteladanan yang dapat dijadikan inspirasi, di antaranya perilaku akhlak mulia. Buya Hamka dikenal sebagai teladan yang memperlihatkan perilaku akhlak mulia orang Islam. Semangat belajar Buya Hamka memiliki semangat belajar yang tinggi dan patut dicontoh. Disiplin ibadah Buya Hamka selalu berusaha untuk istiqomah membaca dan mengaji Al-Quran. Berani dan tegas Buya Hamka memiliki tegas sifat yang pemberani dan tegas dalam menyelesaikan masalah, terutama jika menyangkut masalah ajaran agama. Berserah diri kepada Allah Buya Hamka selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi paksaan, hinaan, dan hardikan. Perjuangan dalam mengusir penjajah Buya Hamka turut berjuang mengusir penjajah saat perang revolusi, menekankan pentingnya pendidikan. Buya Hamka selalu menekankan pentingnya pendidikan bagi kemajuan umat Islam. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Buya Hamka merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama dari tahun 1975 sampai dengan 1981. Karir Buya Hamka. Buya Hamka memiliki banyak karir, di antaranya sebagai penulis. Buya Hamka adalah penulis produktif yang menghasilkan banyak karya seperti novel, esai, dan buku. Beberapa novel yang dikenal adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Vanderwijk. Wartawan. Buya Hamka pernah bekerja sebagai wartawan di Surat Kabar Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, Seruan Pendiri Muhammadiyah. Pengajar. Buya Hamka pernah mengajar di Universitas Islam Jakarta dan di Universitas Muhammadiyah Padang Panjang. Aktivis Muhammadiyah. Buya Hamka pernah aktif dalam Muhammadiyah, di antaranya sebagai Ketua Cabang Muhammadiyah di Padang Panjang, Konsul Muhammadiyah di Makassar, dan Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Buya Hamka terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MUI pertama 26 Juli 1975. Namun ia meletakkan jabatan tersebut pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Politikus. Buya Hamka pernah menjadi anggota Partai Masyumi, namun harus dipenjara karena dikaitkan dengan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Filsuf. Buya Hamka juga dikenal sebagai seorang filsuf. Buya Hamka juga mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia, serta gelar guru besar dari Universitas Mustopo. Buya Hamka jadi Ketua MUI pertama. Hamka memulai karirnya sebagai pegawai Kementerian Agama pada tahun 1950. Ia bertugas sebagai pegawai negeri golongan F dan bertugas mengajar di beberapa perguruan tinggi Islam. Tahun 1950 ia menunaikan rukun haji kedua sebagai anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia. Setelahnya Hamka melawat ke beberapa negara Arab yang disponsori oleh penerbit Gapura.
Sambil menuliskan kisah hukumatan tersebut, ia mendapatkan undangan dari Departemen Luar Negeri Amerika dan mengunjungi negara tersebut selama 4 bulan yang tertuai dalam buku yang berjudul 4 bulan di Amerika. Selanjutnya, Buya Hamka dicalonkan menjadi anggota DPR pada tahun 1955 mewakili daerah pemilihan Masyumi. Awal tahun 1958, ia menjadi anggota delegasi Indonesia untuk menghadiri simposium Islam di Lahore, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mesir. Selanjutnya, ia melakukan umroh ke Mekah, namun terjadi peristiwa pemberontakan di Sumatera Barat dan ia mempersingkat hukumnya. Pada bulan Juli 1959, ia menerbitkan majalah tengah bulanan Panji Masyarakat bersama Kiai Haji Faqih Utsman. Namun majalah itu didredel Soekarno pada 17 Agustus 1960 karena memuat karangan Dr. Muhammad Hatta, yaitu Demokrasi Kita. Pada tahun itu, Buya Hamka juga berhenti menjadi pegawai negeri karena dikeluarkannya rezim Soekarno yang melarang pegawai golongan F untuk merangkap menjadi anggota salah satu partai. Kemudian Hamka menerbitkan majalah Gema Islam pada tahun 1962, tetapi ia ditangkap pada tahun 1964 dengan tuduhan pelanggaran Penpres Antribus Sersif dan dibebaskan dalam masa kekuasaan Orde Lama. Soekarno berakhir yaitu 1966. Setelah masa Orde Baru pada tahun 1967, majalah Panji Masyarakat kembali diterbitkan dan Buya Hamka terpilih menjadi pemimpin umum pada tahun 1975. Ia diminta menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI yang pertama. Dalam masa kepemimpinannya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI menetapkan fatwa haram menghadiri perayaan Natal bersama umat Islam pada 1 Jumadil Awal 1401 atau 7 Maret 1981. Karya tulis Buya Hamka. Daftar buku Buya Hamka penuh inspiratif. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Buya Hamka? Ia adalah salah satu sosok ulama besar yang telah melahirkan banyak sekali buku-buku yang bagus. Buya Hamka bukan hanya sembarang penulis, karyanya pun banyak dikaji ulang oleh peneliti Indonesia, bahkan sampai ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Dalam jarak 57 tahun, Buya Hamka sudah melahirkan 84 buku. Minatnya akan literatur banyak tertuang dalam buku-bukunya. Sebut saja beberapa karyanya yang paling terkenal, yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Weyden dan Merantau ke Delhi. Karya-karya tersebut yang melambungkan nama Buya Hamka sebagai penulis. Buya Hamka awalnya ketiga buku tersebut berawal dari cerita bersambung yang selalu diterbitkan di majalah Pedoman Masyarakat. Buya Hamka banyak meninggalkan karya tulis yang membahas tentang kajian Islam, Buya Hamka, budaya hingga sejarah.